Berlimpahnya makanan di hari Lebaran adalah kesempatan Anda untuk mencicipi berbagai jenis olahan makanan, mulai dari makanan utama, pencuci mulut hingga kudapan lezat dan menggoda yang menggugah selera. Sebut saja lontong dan opor ayam, rendang, sambal goreng kentang plus kerupuk, belum lagi aneka kue kering dan minuman manis atau soda. Wah, sudah pasti hari raya Anda semakin spesial ya pemirsa. Lucunya, meski perut sudah memberi sinyal penuh, tapi banyaknya hidangan yang tersaji di meja membuat Anda terlena ingin melahapnya lagi dan lagi, ya kan? Pemirsa, Lebaran bukan ajang balas dendam untuk Anda makan banyak loh. Ingat, ada beragam jenis risiko berbahaya saat Anda menyantap aneka jenis makanan tersebut. Yang paling mudah adalah kenaikan berat badan yang berisiko terhadap munculnya penyakit lain seperti diabetes, darah tinggi dan juga stroke. Serem kan? Lalu apa saja ya kira-kira faktor penyebab bertambahnya berat badan saat Lebaran? Dan apa risikonya? Nah, daripada katanya-katanya, mending simak fakta dan mitosnya bersama Dr. Arti Indira berikut ini. Pemirsa, aneka kue dan minuman manis seperti sirup adalah dua jenis sajian yang wajib ada saat hari raya tiba dan bisa membuat kita ketagihan. Namun, fakta atau mitosnya bila makanan manis bisa menyebabkan berat badan meningkat. Itu fakta. Makanan manis biasanya memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi, namun memiliki zat gizi yang rendah. Konsumsi makanan manis yang berlebihan dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi hiperglikemi sehingga akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan berat badan. Jika ingin mengkonsumsi makanan manis, selalu pilihlah bahan makanan alami seperti buah. Makan enak bukan berarti harus banyak. Karena makan dengan jumlah besar, apalagi bila banyak mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi, berat badan bisa naik secara cepat. Nah, selain itu, kenaikan berat badan secara drastis juga berisiko tinggi terserang penyakit stroke. Fakta atau mitos? Nah, itu adalah fakta. Kenaikan berat badan yang drastis selama pasca Lebaran biasanya disertai dengan peningkatan kolesterol dan penumpukan lemak di dalam tubuh. Kondisi ini akan menyebabkan jantung kekurangan suplai oksigen, sehingga tubuh akan mengurangi suplai oksigen ke otak yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan resiko serangan stroke. Opor ayam dan juga rendang adalah hidangan khas Nusantara yang wajib hadir saat hari raya. Perpaduan rempah dengan gurihnya santan mampu meningkatkan cita rasa pada masakan asli Indonesia ini. Tapi hati-hati pemirsa, banyak mengkonsumsi makanan mengandung santan di hari raya Lebaran juga bisa membuat berat badan Anda bertambah. Fakta atau mitos? Nah, itu fakta. Santan sebenarnya mengandung lemak nabati dalam bentuk asam lemak rantai sedang yang memiliki manfaat untuk tubuh. Konsumsi santan segar sebanyak 1-2 kali dalam seminggu sebenarnya tidak memiliki efek yang merugikan untuk tubuh. Namun, seringkali proses penyajian santan ini melalui pemanasan yang berulang dan konsumsi dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan kenaikan berat badan sewaktu sehabis Lebaran. Pemirsa, tidak ada yang ingin sakit. Tapi bila sudah terlanjur, maka Anda harus berurusan pula dengan yang namanya obat. Nah, berikut ini adalah daftar obat-obatan yang ketika ditemukan pertama kalinya mampu merevolusi dan mengubah wajah dunia kedokteran. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama adalah aspirin. Melalui tangan seorang apoteker bernama Felix Hoffman, obat pereda rasa nyeri ini berhasil dikembangkan. Ia mensintesis asam asetil salisilat sebagai pereda nyeri yang awalnya digunakan untuk menyembuhkan gejala rematik yang dialami ayahnya, dan hasilnya terbukti ampuh. Nah, aspirin adalah obat pertama di dunia dalam bentuk tablet yang mampu merevolusi industri farmasi dunia.
Obat yang ditemukan pada tahun 1899 tersebut sekarang sudah mengalami beragam penyempurnaan, sehingga juga bisa digunakan sebagai penawar untuk berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah chlorpromazine atau Thorazine. Obat ini digunakan untuk menangani gejala psikosis pada penyakit skizofrenia. Selain itu, Thorazine juga digunakan untuk mengatasi mual, muntah, dan juga cegukan atau sendawa yang berkepanjangan. Ketika ditemukan pada tahun 1950, Thorazine menjadi sebuah terobosan bagi penyembuhan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan mental. Pada tahun 1964, sekitar 50 juta orang di seluruh dunia telah menggunakan obat ini sebagai penenang yang sangat berguna untuk menangani gejala kecemasan yang berlebihan, stres, hingga depresi. Yang ketiga adalah nitrogen mustard. Senyawa ini berhasil dikembangkan pada tahun 1920-an dan awalnya justru dibuat untuk dijadikan sebagai senjata kimia yang bisa digunakan pada situasi perang. Namun pada tahun 1940-an, sebuah penelitian ulang menunjukkan bahwa satu senyawa dalam nitrogen mustard tersebut cocok untuk digunakan sebagai obat penyakit kanker. Senyawa berhasil diekstraksi dan diberi nama mecloretamin. Mecloretamin akhirnya menjadi obat pertama yang disetujui dan disahkan oleh Badan Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat untuk pengobatan kanker sejak tahun 1949. Yang keempat adalah AZT atau azidotinidin. Obat ini merupakan obat jenis antiretroviral yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit HIV atau AIDS. Obat ini sejatinya dibuat untuk mengatasi penyakit kanker pada tahun 1964 oleh Jerome P. Horwitz, walaupun akhirnya penggunaan AZT justru dianggap lebih tepat untuk mengobati penderita HIV. AZT sendiri berfungsi untuk mengurangi replikasi dari virus HIV dalam tubuh penderitanya sehingga efek dari penyakit tersebut dapat dikurangi. Nah, meskipun obat ini tidak dapat menyembuhkan penyakit HIV, namun azidotimidin telah terbukti mampu memperbaiki tingkat harapan hidup bagi pasien penderita infeksi HIV. Yang terakhir adalah penisilin atau PCN. Penisilin adalah sebuah kelompok antibiotika yang digunakan dalam penyembuhan berbagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini ditemukan pada tahun 1928 oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Skotlandia, Alexander Fleming. Penisilin sendiri bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel pada bakteri, kemudian membunuhnya. Saat Perang Dunia Kedua, penisilin berjasa dalam menekan jumlah kematian akibat infeksi dari luka terbuka yang tidak mendapatkan perawatan hingga 15%. Jadi wajar saja bila penisilin menyandang predikat sebagai antibiotik penyelamat hidup paling efektif di dunia.